Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa tamu-tamu kehormatan kita pada hari ini. Ada 3 wali kota Makassar, ada Pak Api yang wali kota sekarang, ada Pak Dani Pamanto yang baru saja diganti, dan ada Pak Ilham Arif Sirajuddin yang juga diganti oleh Pak Dani Pamanto. Ada juga di tengah-tengah kita Ketua Mahkamah Agung, Bapak Hatta Ali, Profesor Dr. Hatta Ali SH. Ada juga di tengah-tengah kita Irjen Pol, Polisi Irjen Pol Purnawirawan Sahrul Mamma. Dan ada juga di tengah-tengah kita orang tua kedua mempelai, dan yang pasti ada pengantin baru. Yang baru akad nikah dan lancar sekali. Masya Allah. Kelancaran itu menunjukkan kamu cerdas. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, izinkan saya memberikan nasihat perkawinan. Bukan nasihatnya Dasat Latif, tapi nasihat Al-Quran. Kalau mau selamat rumah tangga, dasarnya adalah Quran, Sunnah. Lain dari itu, pasti sesat rumah tanggamu. Maka Allah katakan Al-Quran itu, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi hudan. Quran itu petunjuk berumah tangga, maka pegang Quran. Bagaimana petunjuk Quran? Mari kita lihat. Pertama, nasihat buat pengantin laki-laki. Siapa namanya suami tadi? Siapa? Aksan. Siapa namanya istri tak? Ita. T-I-T-A. Tita. Oke. Aksan. Kewajiban laki-laki menurut Quran. 1, mendidik. Kalau istrimu masuk neraka, kamu orang pertama yang dicari Allah. Itu makna ayat ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Ketika ditanya nanti orang tuanya, kenapa anakmu tidak sholat? Kenapa anakmu tidak puasa? Kenapa anakmu maksiat? Nah bilang orang tuanya, sudah miku kasih sama suaminya. Waktu ijab kabul itu deh artinya ijab kabul serah terima jabatan. Itu ijab kabul itu. Ijab penyerahan, kabul saya terima. Makanya tadi dibilang saya serahkan. Langsung kau bilang saya terima. Pada saat hari ini kau terima tanggung jawab bapaknya. Itulah sebabnya setelah perempuan menikah, tanggung jawab kepada suami lebih besar kepada tanggung jawab kepada orang tuanya. Nah, bagaimana cara mendidik? Quran bilang 1, jangan kau ganti namanya istrimu. Ini kesalahan kita. Mau ikut Eropa. Sudah menikah namanya suaminya di belakangnya. Siapa ajar gitu? Haram. Itu Quran bilang haram, tidak boleh kau ganti. Contoh, istriku namanya Naura Nasrun. Bapaknya namanya Nasrun. Setelah menikah, orang Eropa, non muslim, setelah menikah nah ganti Naura Dasat Latif. Haram. Tetap kau pakai Naura Nasrun. Jadi kalau saya ganti namaku di belakang, lahir anakku saya kasih Nasirah. Naura Dasat Latif, mamanya. Nasirah Dasat Latif, berarti saudara mamanya. Makanya haram. Sejarah telah membuktikan Siti Khadijah sampai detik ini tidak pernah disebut Siti Khadijah Muhammad. Tetap disebut Khadijah binti Khuwailid. Itu 1. Bolehkah kasih nama suami di belakang? Boleh, tapi tambahi. Misalnya Dasat Latif, Naura Nasrun istrinya Dasat Latif. Boleh. Kalau begitu jelas sih, oh bukan anaknya Dasat ini. Jangan ketawa bos, serius kayak ini. Kedua, ilmu perempuan dalam mendidik. Perempuan itu ada masa jengkel-jengkelnya. Haid. Jadi kalau istrimu suka ngomel, mengamuk, ndak ada sebabnya tiba-tiba mak jalok bawa mi, dia gak tiba-tiba, tapa mak jalok, tanya nih, haid ki dek, dia bilang mau mi datang, jangan kau marah. Ada kondisi-kondisi tertentu perempuan sehingga gampang marah. 1, haid, 2, kurang uang belanjanya. Iya, kurang uang belanja.
Nah itu perempuan, biar kau tidak datang-datang 2 hari, yang penting ada uang belanjanya, aman. Coba tanya-tanya ibu-ibu yang ada di depan situ. Ibu-ibu biar suami tidak pulang, yang penting ada itu uang najina cari suamina. Yang jadi masalah, ndak tomma kau pulang berhari-hari, ndak ada tong uangmu. Pasti mak jallo. Kenapa perempuan ngomel ketika ndak ada uang belanjanya? Lihat mi dek. Suami pegawai honor, gaji 3 bulan baru dibayar. Itu pun 1 bulan cuma 2 juta, berarti 6 juta. Hidup di Makassar kira-kira bisa hidup enggak 6 juta itu? Tapi hebatnya perempuan, 6 juta itu dia bisa kelola sehingga dia bisa hidup 3 bulan. Nah karena jengkel, uangnya enggak cukup, kan enggak mau bilang memang kau uangmu saja kurang. Maka carilah masalah supaya bisa pelampiasan. Supaya istrimu tidak ngomel, harus kau kuat cari uang. Itu mi orang Bugis. Magala mas sapak duit. Itulah makna kenapa orang Bugis kalau menikah ada 7 sarung. Itu menunjukkan 1 sarung tidak cukup, 7 pisarungmu. Magala pokok mas sapak duit. Nah, yang ketiga, perempuan itu dek pencemburu. Maka mulai sekarang medsosmu hati-hati kok. Begitu pencemburunya itu perempuan, kadangkala mertuanya pun nak cemburui. Kadangkala anaknya pun nak cemburui. Saya merasakan itu. Kan kalau tidur kak saya di tengah-tengah. Ku peluk kadangkala mama nece. Langsung nak bilang nece, abi ku bilang sayang ini milik bersama. Nah kalau begitu perempuan kadang pencemburu. Maka jangan kau buat istrimu cemburu. Hapus itu semua mantan-mantanmu. Hapus. Dan kita juga perempuan tidak mungkin juga bisa hilang sama sekali itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin hilang sama sekali. Kenapa? Hati bukan aplikasi yang bisa di-delete. Yang penting kalau kau dapat ide, kalau kau mau sayangi suamimu, bilang kau dalam hati, memang banyak mantannya, tapi saya pemenangnya. Nah, insya Allah bahagia begitu. Yang keempat, cara mendidik. Puji istri. Itu perempuan senang dipuji. Bahkan dibohongi sekalipun dia masih senang. Dan ada 3 bohong yang boleh dalam Islam. 1 diantaranya bohongnya seorang suami untuk menyenangkan istrinya. Boleh. Halal. Contoh. Istrimu lagi pakaian menyambut. Warnanya tidak matching. Kau bilang, Masya Allah cantik sekali kau ini hari dek. Tidak ada kalau kau di kompleks ini. Luar biasa ini bajumu. Bohong kok pahala. Malah dosa kok kalau terlalu jujur. Bayangkan kalau sudah beli baju kasih yang baik-baik. Penampilan dia tunggu pulang kerja suaminya. Langsung kau bilang bodoh memang tongko kau biar cari warna tidak ton cocok. Nah itu bohong boleh. Puji istri. Rasulullah itu paling pandai memuji istrinya. Bagaimana cara Rasulullah memuji istrinya? Dia panggil dengan panggilan kasih sayang. Yang begitu istrinya dengar, pasti dia tahu suamiku panggil kak. Nah, Khadijah beliau panggil Ummul Mukminin. Aisyah beliau panggil Ya Humaira yang kemerah-merahan pipinya. Karena memang Siti Aisyah merah delima pipinya. Nah banyak. Yang kemudian yang berikutnya. Kasih hadiah. Hari pernikahan kasih hadiah, hari ulang tahunnya kasih hadiah, hari pertama ketemu kasih hadiah, pulang pekerja dinas kasih hadiah, kasih emas. Taunya besok nak tahu ternyata palsu nu kasih kak. Kasih tahu mi bilang mau sekali kak kasih kau asli dek, tapi kau lihat mi belum ini mampu. Tapi percaya kau dalam hatiku kau tetap 24 karat. Puji, kasih hadiah. Nah ini laki-laki karena waktu terbatas. Yang berikutnya kewajiban istri. Istri yang baik itu kata Nabi 1 membuat suaminya tenang di rumah. Ya ko engkau rane dek na tenak ko bolana berarti gagal itu istri. Bagaimana caranya supaya dia tidak pulang itu pasti gagal itu istri. Tapi ketika suami selalu rindu mau pulang ke rumah berarti itu istri baik. Membuat hati betah di rumah. Yang kedua kata Nabi, istri yang soleha itu
menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Itulah sebabnya perempuan sebaik-baik penampilannya di depannya suaminya. Tapi perempuan modern habis uangnya untuk skincare, bleaching, apalagi itu gunting kuku. Tapi mau pipi pengantin, mau tidur sama suaminya biar sikat gigi tidak tahu. Ya, penampilan cantik dan menarik. Bahkan malaikat berdoa bagi perempuan yang berparfum dulu, lalu dia seksi tidur. Dia tidur mau berpakaian seksi pakai parfum. Malaikat berdoa, ya Allah, rahmati perempuan ini sepanjang tidurnya karena dia dandan untuk menyenangkan hati suaminya. Coba Mi, mau pulang suami tak pakai meki baju renang. Yang berikutnya, nah ini penting. Ketiga, harus minta izin sama suami. Izin apa? Satu, ini menurut hadis dan Quran. Dengar baik-baik deh. Satu, izin puasa sunnah. Tidak boleh perempuan puasa tanpa izin suaminya. Misalnya toh hari Senin besok mau puasa Syawal. Kan besok ini baru pengantin. Nah mau puasa besok, puasa Syawal kak saya besok pak. Bilang jangkit dulu ke pengantin baru ki ini kasihan. Mengerti maksudku toh? Nah itu puasa haram, puasa sunnah tanpa izin suami. Bahkan Nabi bilang, andai saja boleh manusia sujud kepada sesamanya manusia, maka istri saya wajibkan sujud depan suami. Dua, izin. Izin ketika mau keluar rumah. Ini yang banyak dilanggar perempuan. Nabi bilang, kalau ada perempuan keluar rumah tanpa izin suaminya, sepanjang perjalanannya sampai pulang, laknat Allah menyertainya. Itu bukan dasar yang bilang, Nabi Muhammad. Jadi kalau mau keluar izin ki. Suamiku pi kantor. Enak sekali nih sekarang. Ada namanya WhatsApp. Ada namanya video call. Bah, Daeng. Mau keluar ini ke rumahnya mama. Boleh ndak? Boleh. Masih ingat kisahnya itu ada perempuan yang akhirnya diampuni ibunya. Gara-gara apa? Sakit mamanya, ndak datang liaki. Sakaratil maut mamanya, ndak datang liaki. Dikubur mamanya, ndak datang liaki. Melapor di tetangganya sama Nabi. Ya Rasulullah lewat-lewat itu tetanggaku. Kenapa? Mulai sakit sakaratil maut sampai dikubur. Saya datang panggil, ndak pergi lihat mamanya. Kata Nabi, terlaluan juga itu anak. Memang kenapa dia ndak datang? Dipesan sama suaminya katanya, jangan kau keluar rumah sebelum saya pulang dari cari nafkah. Mendengar ini apa kata Nabi? Alhamdulillah diampuni dosa ibu yang meninggal karena punya anak istri yang taat terhadap perintah suaminya. Harus izin. Yang ketiga, izin ketika ingin membelanjakan harta suami. Jadi kalau ada bawa harta, dalam rumah tangga itu ada namanya harta bawaan. Ada memang mobilnya sebelum menikah, itu bukan harta waris namanya. Itu bukan harta bersama, itu namanya harta bawaan. Ada memang tanah sebelum menikah. Mau dipakai itu haram tanpa izin. Yang ketiga, izin ketika ingin bersedekah. Ingin bersedekah harus izin kepada suami. Kenapa? Nanti ada uang, dia pikir ada uang, mau dipergunakan, tiba-tiba keluar tanpa izin, suami tidak punya. Nah bagaimana kalau curi uang suami? Boleh. Boleh. Syaratnya kewajiban tak suami 5 juta misalnya. 5 juta dia harus keluarkan 1 bulan. Nah uangnya suami tak 7 juta. 4 juta jina kasih ki. Nah ada uangnya 7 juta. Boleh kau cuti 1 jutanya boleh. Untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Nah sudah itu dengan catatan sudah ambil telepon nih. Daeng, ku ambil tadi uang tak di dompet. Kenapa? Selalu ku bilang tidak ada. Nah ada jipale. Kenapa harus dikasih tahu? Siapa tahu kau pergi jalan, mau pergi tugas daerah, nah kira ada uang di dompetnya sehingga beli bensin. Begitu masuk di SPBU, nah bilang, mati miseng, mana uang ini? Ah itu menyebabkan suami malu. Ya. Yang berikutnya, kewajiban istri adalah memuliakan orang tua suami. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini kewajiban suami istri. Nah sekarang kewajiban bersama. 1, saling mengingatkan sholat. Carita mati mau baik rumah tanggamu kalau tidak sholat. Carita, bukan saya bilang, Quran. Jadi saling mengingatkan.
Kalau suami pergi cari nafkah, suami telepon, "Deng, senangku ini cari nafkah ki, banggaku ini kita jadi suamiku, tapi masuk mi waktu asar, mau mi ini asar, sholat ki dulu." Ah, itu bagus. Begitu juga suami, ingatkan istrinya kalau dia pergi kerja, "Dek, sudah maki sholat." Kalau sholatmu baik, tidak mungkin Allah sengsarakan hidupmu. Lihat orang-orang rumah tangga yang tidak beres sholatnya, pasti tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Nabi bilang itu tidak sembahyang Ustaz, tapi bahagianya rumah tangganya. Dari mana kau lihat? Nabi bilang Instagramnya. Kenapa bisa? Itu romantis sekali foto-fotonya. Itu Instagram 1 menit jadi share. Foto 30 detik, share 30 detik. Kau tidak tahu apa yang terjadi 23 jam. Bodoh itu namanya kalau bertengkar baru siaran langsung nih. Belem-belem mintu baku tarik rambut. "Hai guys, kita lagi bertengkar guys." Maka jangan percaya. Yang kedua, saling mengingatkan kepada kesabaran. Sudah menikah ini dek, percaya kok tidak mungkin tidak ada masalah. Percaya itu. Tidak ada rumah tangga tidak ada masalahnya. Jangankan kita manusia biasa, kurang apa mulianya Nabi. Nabi pernah 3 hari 3 malam tidak makan sampai cucunya Hasan Hussein pucat. Nabi pernah diusir dari kampungnya, bukan lagi dibully, diusir dari kampungnya. Nabi beberapa kali mau dibunuh, itu Nabi, apalagi kita. Maka ketika ada masalah, sabar. Dan yang terakhir, untuk memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Ud'uni astajib lakum." Berdoa kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Ketika ada masalah dalam rumah tangga, berdoalah, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini nasihat buat kedua mempelai, sekarang buat kita semua pengunjung. Satu, biasanya kalau ada pengantin begini, banyak orang yang pulang tidak sholat duhur. Ya. Dua, biasanya kalau ada cara pengantin begini, banyak yang pulang bawa dosa. Kenapa pulang bawa dosa? Datang macala-cala. Semua tamunya orang na evaluasi. Sampai pasangan suami istri juga pakaiannya orang na celah. Tolong itu suami nadi ndak serasina. Nah, sampai makanannya orang juga dia celah. Kayak basi nih barongkonya, baru membungkus ji. Nah, yang ketiga, biasanya kalau ada cara begini, banyak yang tersinggung pulang. Kenapa tersinggung pulang? Nabi jauh-jauh ku itu dari Pare-Pare, jauh-jauh ku itu dari Sidrap, mas sewa hotel tona, dek na bati-batika. Tidak mungkin kasihan tuan rumah itu duduk manis, tamani ki bicara, kita mami mengerti. Yang keempat, biasanya kalau ada cara begini, banyak praktek mubasir, terutama itu air gelas. Masih ada setengah diambil lagi yang baru. Ingat, lebih baik menambah daripada buang. Biasa kita kalau lihat makanan itu kan enak sekali dilihat. Ambil lupa, ambilnya porsi mengamuk. Tinggi sekali. Dia kira kue, ternyata buah-buahan. Saya pernah jadi korban. Saya kira mie, tahu-taunya apa? Mangga. Sudah ceramah bilang tidak boleh mubasir, terpaksa dihabisi. Meskipun tidak suka. Jadi jangan ada praktek mubasir. Yang kelima, mudah-mudahan tidak ada di antara kita selesai acara ini ya ada yang membawa berita-berita ketidakbaikan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Selamat kedua mempelai. Ada ku lupa kasihan. Ini yang penting juga. Jangan kau durhaka sama orang tuamu. Lihat ini acara saya tadi terkagum-kagum. Masya Allah. Lihat ini acaramu dek. 3 wali kota hadir. Masya Allah. Ada jenderal, ada ketua, ada Pak Hatta Ali. Tamu-tamu kehormatan, jarang tempatnya saja begini. Saya yakin orang tuamu dulu menikah tidak seperti ini mewahnya. Maka tidak mungkin kau bisa bahagia kalau kau durhaka sama orang tuamu. Caranya bagaimana? Kalau kau tidak bisa belikan kulkas orang tuamu, belum bisa kau belikan AC kamarnya, belum bisa kau bayarkan listrik, paling tidak rumah tanggamu jangan kau cerita susahnya dalam orang tuamu. Baru kau bertengkar, kau telepon makmu, nak kasih begini kak. Sudah kau cerita sama jeleknya suamimu, jeleknya istrimu, 1 bulan kemudian bako baik mako lagi. Apa pina tahu mi cerita jeleknya. Jadi paling tidak jangan cerita kejelekan rumah tanggamu ke orang tua. Paling tidak jangan memberikan beban pikiran. Ya, ridallah fi ridal walidain. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, pastabikul khairat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.